Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Berarti adanya asap, pasti adanya api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Berarti adanya asap pasti ada api, walaupun api tersebut tidak kelihatan, apalagi apinya nampak. Nah, ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Di mana-mana ada keributan, di Surabaya, di Bandung, di Semarang, di Solo, di Jakarta apalagi. Awal mulanya apa? Awal mulanya yaitu karena tertawanya dan jogetnya anggota DPR. Itu awal mulanya. Sehingga masyarakat itu berbondong-bondong, kompak, seakan-akan dia itu tidak terima apa yang telah terjadi di gedung DPR tersebut. Apa kejadiannya? Yaitu tadi joget, ketawa, sedangkan rakyat lagi susah ekonominya. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Yaitu demo besar-besaran. Demo melibatkan rakyat, mahasiswa, ya semuanya rakyat. Kemudian anak-anak sekolah yang memang belum waktunya ikut demo juga. Akhirnya chaos lah terjadi sampai kerusuhan yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan berbelasungkawa terlebih dahulu terhadap salah satu korban pendemo, yakni yang bernama Saudara Afan bin Bapak Kifli yang usianya 21. Saya dengar dan saya baca Afan tersebut adalah tulang punggung dari keluarganya. Bapak Kifli ini kerjanya serabutan. Itu yang jadi tumpuan ekonomi keluarganya adalah Afan. Afan adalah anak yang baik, anak yang rajin. Di situ saya baca Afan itu jam 6 pagi sudah berangkat demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi, membahagiakan seorang ibu dan ayah. Namun apa yang terjadi sekarang? Ternyata bentrokan antara rakyat dengan aparat ini ulah daripada awal mulanya adalah joget-jogetnya seorang DPR. Nah, kemudian kebetulan Saudara Afan ini seorang ojol. Nah, akhirnya kompak semua para ojol itu berbelasungkawa, kemudian menuntut juga. Yang lebih luar biasa lagi, orang tua dari Saudara Afan yang bernama Bapak Kifli, saya ajungi jempol. Beliau tidak memukul rata polisi, karena polisi itu ada yang baik ya. Nah, ada yang tidak, namanya manusia. Santri saja ada yang baik, ada yang tidak. Ya mohon maaf, termasuk Ustadz ada yang baik, ada yang tidak. Maka dari itu, wahai rakyat semuanya, saudaraku semuanya, jangan memukul rata. Karena polisi itu banyak juga yang baik, banyak juga yang sopan. Beliau itu berusaha untuk santun, beliau itu berusaha untuk baik. Namun apa kata netizen? Setelah polisi itu berbuat baik katanya pencitraan. Setelah polisi itu berbuat baik katanya apalah, banyaklah komen-komen yang tidak baik. Nah, yang enak siapa? Yang ada di rumah nonton sambil ngopi. Siapa dia? Itulah yang joget-joget kemarin. Akhirnya benturan antara polisi dengan rakyat. Polisi sudah tugasnya menjaga keamanan, itu sudah pasti. Kalau polisi sudah dipanggil negara, apapun yang terjadi dia hadapi. Nah, polisi juga nggak mau bentrok dengan rakyat. Rakyat juga nggak mau bentrok dengan polisi. Nah, karena ini udah panggilan negara, kalau polisi tidak menjaga akan lebih bahaya lagi, akan lebih chaos lagi. Nah, disinilah disayangkan karena ada korban. Akhirnya demo ini berlarut-larut. Yang luar biasa lagi, Saudara Afan itu meninggalnya di hari Jumat. Kita tahu orang yang meninggal di hari Jumat itu adalah insya Allah husnul khotimah. Nah, disinilah kita harus bebenah diri ya kepada para pemimpin khususnya. Janganlah tertawa di atas penderitaan rakyat. Janganlah
joget-joget di atas penderitaan rakyat. Rakyat itu sudah susah cari ekonomi. Mari kita berpikir secara cerdas, bijak dalam memimpin. Anda semuanya adalah wakil rakyat. Gaji Anda itu ya besar, tunjangannya banyak. Satu orang di PR itu ya bisa lebih dari 100 juta. 100 juta itu mungkin bagi Anda kecil, tapi bagi rakyat jangankan ratusan juta. 500.000 itu sudah beruntung. 500.000 itu udah besar bagi rakyat kecil. Ya saudaraku semuanya, kita doakan. Yang pertama, mudah-mudahan Affan ini menjadi syahid. Affan ini menjadi hamba yang husnul khotimah. Dan kita doakan juga keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan mudah-mudahan pemerintah, baik dari kepolisian, baik dari pemerintah pusat, memberikan perhatian lebih terhadap keluarganya Affan. Di sini saya membaca juga ada yang menanggung pendidikannya sampai selesai, ada yang menanggung kehidupannya. Ini luar biasa, saling tolong menolong sebenarnya. Dengan kehilangan saudara Affan ini, pemerintah harus berpikir bagaimana caranya bisa mengayomi rakyat dengan benar, bisa menjaga etika dalam memimpin negeri tercinta Republik Indonesia ini. Jangan sampai ini terjadi seperti tahun 1998, di mana negara mulai dari bawah lagi. Affan luar biasa, didoakan oleh para polisi. Polres mengadakan tahlil, para ojol mengadakan tahlil, rakyat mengadakan tahlil, orang Indonesia semuanya berdoa untuk Affan, berdoa untuk keluarga Affan. Mudah-mudahan Affan ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan bantuan dari pemerintah tentang kehidupannya dan pendidikan adiknya atau saudaranya, karena Affan adalah tulang punggung. Tolong ini dipikirkan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, khususnya buat semua rakyat Indonesia, dan juga terlebih buat para pemerintah, terlebih lagi buat para DPR. Jangan adu antara polisi dengan rakyat. Mau tidak mau demo itu terjadi, dan mau tidak mau polisi akan menghadang pendemo karena ulah daripada joget-joget yang tertawa kemarin itu. Inilah akibatnya. Maka dari itu berpikirlah secara cerdas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.